bosen itu namanya. Tapi ya itu manusiawi lah. Manusiawi itu ya umum, namanya juga manusia. Ya, kalau kata Mas Firman itu manusia, man itu orang, nusia yang dibikin lupa. Jadi manusia itu bahasa Arab. Ya, manusia itu bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Man utawi manungso, nusia kang den gawe lali. Jadi manusia adanya tempatnya lupa. Contoh, malam ini akan kita kasih motivasi, kasih sugesti supaya malam kedua sampai terakhir Ramadan volume ibadah itu tidak berkurang. Maka kalau ada volume ibadah berkurang, itu wajar, namanya manusia. Tapi sering disampaikan kadar iman seseorang kadang pasang, kadang surut. Tapi rahasia umum, ini malam pertama Ramadan versi Kementerian Agama, versi pemerintah Republik Indonesia. Kenapa ngomong versi? Karena ada versi organisasi yang lain sudah mulai puasa tadi tanggal 11 Maret, tepatnya hari Senin. Makanya ini versi Kementerian Agama. Pokoknya kita ngikut pemerintah, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya robbal. Kembali, ini ada motivasi begini. Halo, kok udah mulai ribut yang belakang? Ntar ributnya ntar kalau udah pulang. Nih malam pertama belum ada takjil ya Firman ya. Belum ada kurma, belum ada bakwan, belum ada risol, belum ada makanan nih, karena masih pada kenyang masing-masing. Coba kita motivasi yang ini. Ada dalam satu kitab dengan kalimat wafil khabari idza halla hilalu Ramadan. Ketika tanggal Ramadan itu masuk malam ini, tanggal 1 Ramadan masuk malam Isnin 1 Ramadan, tepatnya tanggal 11. Tapi kalau nanti malam jam 00 tanggal 12. Kalau tanggal Ramadan sudah masuk, kita sudah sholat tarawih, soha al-arsyu wal kursiyu wal malaikatu. Maka yang namanya aras, kursinya Allah, malaikat-malaikat Allah teriak. Cuman teriakannya kita tidak mendengar karena adanya di alam gaib. Apa teriakannya? Tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima indallahi ta'ala minal karamah fi syahri Ramadan, dengan segala sesuatu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Jadi malaikat nih pada teriak ini, "Woi, beruntung weh orang Baitul Mukminin, dengekkan yuk." Dengerin ini, Anda ini beruntung ini masuk Ramadan. Tapi beruntungnya cuma bukan hanya malam ini tok. Ada malam kedua, ketiga, sampai nanti malam 30. Itu beruntung semua selama bulan Ramadan. Maka ini volume ibadah jangan berkurang, jangan tambah males, tapi harus tambah semangat. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Anak-anak muda semua kok loyo begini.
Ini kan sebagian besar pasukannya Habib Firman ini yang masih muda-muda ini. Separuhnya teman-teman perantau ini. Ustadz, gimana wong suruh lembur? Ini kan malam-malam Ramadan, bentar lagi pulang kampung. Kalau jam sini kan lembur lagi enak-enaknya Pak Ustadz. Gimana kalau saya nggak terawih, saya puasa aja? Alhamdulillah. Ada nggak perantau yang begitu pada siap lembur ini? Banyak wong karyawanmu. Karyawannya bos ini. Nanti kalau saya ikut terawih di belakang bos, bosnya ngelirik, lembur. Saya dulu juga di alam panjenengan semua. Saya dulu jarang sholat terawih berjamaah. Saya sholat terawih selalu di atas jam 11 malam, pulang lembur. Cuman masalahnya ada ilmunya. Nah kalau sampeyan terawih sendiri yang dibaca apa nanti? Waduh, gimana nih terawihnya? Apa 11 aja apa ya? Apa 2 rakaat aja apa ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Teriakan para malaikat malam ini, weh beruntung umat Muhammad. Siapa umat Muhammad? Kala ini kita yang ada di Baitul Mukminin, Kelurahan Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia. Apa keberuntungannya? Nih di sini nih, diantaranya wastaghfarat asyamsu wal qamaru wal kawakibu wat tuyuru wa kullu dhirihin. Yang namanya langit, yang namanya bumi, yang namanya bintang, yang namanya rembulan, burung-burung yang terbang di awang-awang, segala sesuatu ikan yang ada di laut, dan apapun yang ada nyawanya, ada kecoa, ada cicak, ada semut, ada kebo. Untuk lebih apalnya kita ke kebun binatang, Kimung. Jadi yang ada di kebun binatang itu Ragunan, termasuk monyet. Ada monyet, itu dia. Kayaknya ustadznya kayak monyet apa? Mulai malam ini maghrib wastaghfarat, semuanya menengadahkan tangan munajat doa kepada Allah. Ya Allah, tolong ampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, seluruh noda dan dosanya ya Allah, sengaja atau enggak sengaja ya Allah, karomahnya bulan suci Ramadan. Maka istimewa banget umat Nabi Muhammad yang umur panjang sampai Ramadan, secara otomatis seluruh makhluk di muka bumi ini mendoakan ampunan dosa kita, minta agar diampuni dosanya kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Ustadz, kalau yang nggak puasa dosanya diampuni apa enggak? Ya enggak bro. Kalau yang nggak terawih, ya enggak. Teruskan kalimat yang tadi itu akumulasinya umum. Mana spesifikasinya? Kalau hanya yang puasa, kalau hanya yang taraweh, ada hadisnya lagi. No tukang syuting mantan penceramah loh. Mantan, karena dulu pernah dilombakan ya man. Dulu menang juara 1, habis itu kabur. Hadis spesifikasi, kalau ndak puasa yang nggak diampuni dosanya. Dalilnya yang diampuni dosa, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang mau puasa Ramadan karena Allah, maka dosanya akan diampuni. Berarti yang tidak puasa maka tidak diampuni dosanya. Naudzubillahi min.
Terus yang sholat taraweh, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang mau menghidupkan malam Ramadan, ulama merepresentasikan ini adalah sholat taraweh. Yang mau sholat taraweh maka dosanya diampuni Gusti Allah. Alhamdulillah. Judulnya jemput bola. Ampunannya harus dijemput. Dengan apa caranya? Dengan ibadah. Puasanya dijalankan, sholat 5 waktu dijalankan, sholat tarawih dijalankan, dan amalan-amalan yang lainnya harus dijalankan, insya Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Allah ngomong sama para malaikat loh. Ini makanya kalau enggak dipadatkan untuk ibadah di Ramadan ini rugi ini. Capek kita tetap harus ibadah. Apa kata Allah? Ya malaikat, ij'alu sholatakum wa tasbihakum li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malaikat, ayo sholat kamu, baca tasbihmu dikhususkan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang di Baitul Mukminin ini mendapatkan dorongan doa dari sholat dan tasbihnya para malaikat. Amin ya robbal. Dah, kira-kira siap puasa apa tidak? Sehari apa 2 hari? Saya itu setengah heran sama anak-anak remaja sekarang. Karena kalau sudah lewat 5 hari itu di gang sambil ngerokok main HP. Di sini ada nggak yang begitu? Banyak. Padahal kan perintah Allah loh. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang Baitul Mukminin yang iman. Ini udah keren ini, ayatnya nyambung. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu iman tapi fi'il madhi. Tapi kalau baitun rumah al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Baitun mudhaf, al-mu'minin mudhafun ilaih, tapi posisi jamak mudzakkar salim. Kalau isim mufrad mu'minun, kalau 2 mu'minaini, kalau 3 mu'minina atau mu'minuna. Maka ini cocok nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, yang ada di rumahnya orang-orang yang beriman. Jadi amanu fi baitul mu'minin. Ini keren ini, udah ini. Makanya kalau besok malam sudah berkurang yang taraweh, inna lillahi wa inna ilaihi. Ini yang enggak sukses apa DKM-nya apa orangnya yang dablek? Orangnya yang dablek. Ya itu kayaknya yang ngomong nggak berangkat itu. Besok Bang Firman pasang CCTV dikirim ke saya. Ustadz, yang nggak berangkat namanya ini. Tuh nanti kalau yang nggak berangkat saya kasih sarung BHS. Cuman ngambilnya di Amerika. Mahalan ongkosnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ada yang tanya seperti lagunya kamu mam itu mam, gimana mam? Tak ada anak bertanya pada bapaknya, mengapa berlapar-lapar puasa? Itu lagunya siapa sih? Yang nenek-nenek pasti tahu. Pasti yang ngomong udah nenek-nenek itu. Karena ibunya Firmannya udah nenek-nenek. Ketika ada yang tanya kenapa sih kita harus puasa? Oh, Allah memberikan nikmat, kudu sarapan, kudu makan, kudu minum. Kenapa harus puasa? Aya naon? Naon tujuan eta? Wah, ini kalau dikaji ya panjang, cuman dikasih pendek. Ya karena Allah yang perintah.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang yang beriman, kamu diwajibkan puasa sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan puasa, tujuannya agar kamu bertakwa. Jadi tujuan puasa supaya takwa. Apa maksudnya? Mengurangi hawa nafsu. Maka ejawan tak panjang. Puasa yang dimaksud pertama secara syariat, ya nggak makan, nggak minum, nggak ngerokok, mulai fajar sodik sampai terbenamnya mata. Itu secara syariat. Secara hakikat puasa ruh, puasa batin, tidak iri, tidak dengki, tidak hasud, tidak sombong, tidak merasa hebat. Wow, orang yang hebat itu orang yang kayak saya, terawihnya tiap malam. Lihat dong saya, yang begitu puasanya belum berhasil. Oh, orang yang puasa itu kayak saya, Ramadan selalu baca Al-Quran, yang begitu belum berhasil. Oh, yang namanya orang puasa itu mumpung Ramadan terus sedekah kayak saya, ada kotak lewat masukin walau 2.000, 1.000, ada yang nawar. Artinya puasa secara hakikat tidak iri, tidak dengki, tidak hasud, tidak sombong, itu namanya sudah masuk. Tapi minimal level kita, ayo kalau siang jangan makan, jangan minum, jangan ngerokok, kecuali kalau sudah adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika. Langsung apa yang masuk mulut pertama kali apa? Es. Yes, es. Dendam banget sama es ini. Ibu-ibu apa, Bu? Kurma. Sok amat. Kayak orang Arab. Oh, makanannya paling abal-abal ya, abal-abal, bala-bala, sok korma, udah bala-bala, conyokin sambal langsung masukin mulut, itu udah cocok gitu. Tapi betul jawabannya itu, sering saya paparkan, kalau kita pingin itba kepada Nabi minimal ketika buka puasa. Ketika sudah adzan maghrib, sudah doa kayak tadi, minumlah 3 teguk air zam-zam. Sudah punya apa belum? Beli sama Habib Firman lagi jualan ini. Beli murah 5 liter cuma 500.000. Mahal. Ya nuran duit ya mahal. Nah, Ustadz habis beli soalnya. Habis minum 3 teguk, terus makan korma berapa butir? 3. Ya walaupun 03 kalah Pak Taufik, tapi tetap ini memang Kanjeng Nabi dulu 3. Sekali lagi 03 kalah. Ganjar Mahfud kalah gitu. 01 juga kalah. Di sini kan 01 ini markasnya, ini bosnya. Kalah juga sama. Udah 1 sama 3 kalah, selamat ya. Belum, udah tinggal ketok palu, masih belum. Aduh. Ya, nanti dihapus, Mam. Ini di YouTube-in. Opo? Belum ngerasain nikmatnya jadi orang Ganjar dia. Saya tadi ngomong apa ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal 3 butir korma. Habis itu berangkat ke musola Baitul Mukminin yang laki-laki. Jamaah. Sampai sini imamnya arawa. Udah ngebut sampai sini imamnya nggak ada. Imamnya biasanya Pak Topik lagi makan abal-abal ya, bala-bala. Sama apa itu? Iya itu. Sama bihun segala macam. Enggak.
Biasanya Pak Taufik nanti dan jamaah itu sudah buka puasa di musola sambil tahlil, sambil doa, insya. Nah ini yang ini saya sampaikan ketika buka gini. Ini untuk menutup doa dan nanti ada praktek ketika sholat witir. Nabi Musa alaihissalam itu ngomong sama Allah. Nabi Musa itu kan kalau ngomong sama Allah gampang, tinggal yang ngomong langsung, karena wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa ngomong begini, pakai bahasa Arab sih, mung kitab yo. Hal akramta mislama akramtani haisu asma'tani kalamaka. Ya Rabb, ada nggak orang lain yang kau ilmuliakan, kau istimewakan sebagaimana engkau memuliakan aku, mengistimewakan aku sehingga aku bisa mendengarkan kalammu? Ada nggak sih? Maksudnya Musa merasa hebat gitu Pak Topik, karena saya diajak ngobrol di Bukit Turisina. Ada nggak ini yang lebih mulia dari aku? Oh Allah kalau ngomong, Musa, ulah sombong dia, gitulah bahasa kulon. Ini kasihan Pak D nggak ngerti. Oh ngerti ya? Kamu jangan sombong dulu Musa. Ukhrijuhum fi akhiriz zaman li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syahri Ramadan. Musa, jangan sombong dulu. Nanti di akhir zaman ada yang aku istimewakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Ingat ya, ketika aku ngobrol dengan kamu, baini wa bainaka sab'una alfi hijab. Dulu ketika aku ngajak ngobrol dengan kamu Musa di Bukit Turisina. Tahu Bukit Turisina nggak? Ada yang tahu? Perapatan gelodok kata Pak Topik. Bukit Turisina itu sekarang lagi diduduki Israel, karena sebelah Israel dekat Palestina. Bukit Turisina tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Ketika aku ngajak komunikasi dengan kamu Musa, jaraknya 70.000 kilo. 70.000 kilo itu dari mana ke mana ya? Dari Jakarta ke Surabaya itu 600 kilo. 600 apa 1.200? Kamu yang suka bawa mobil berapa? Nggak tahu kan? Ya wis, nanti dicek. Kalau Jakarta Surabaya 600 sampai 800 kilo, belum sampai 1000 loh itu. Ada yang pernah naik pesawat Sabang sampai Merauke, naik pesawat jarak tempuhnya sama ke Makkah Al-Mukarramah. Ya, 9 jam. Itu betapa besarnya pulau Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau itu. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Itu hampir sama ke Mekah Al-Mukarramah. Sekarang jarak sini Surabaya 700-800 kilo. Itu belum 1000. Nah ini 70.000 kilo. Berarti bisa jarak Indonesia, Mekah, Mekah, Indonesia, Indonesia, Mekah itu bisa 5 kali. Itu jarak ngobrolnya Allah dengan Nabi Musa alaihis. Tapi nanti, nah ini nih, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktal iftar, waktu buka. Jadi detik-detik menjelang buka puasa itu waktu mustajab. Laisa hijabun baini wa baina ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waktu menjelang buka puasa, waktu adzan maghrib, mungkin jarak 10 menit atau 5 menit atau 3 menit, itu waktu mustajabah doa
maka doaku dan umat Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat, sangat dekat sekali, tidak ada hijab apapun. Artinya di situ waktu yang sangat mustajabah. Maka alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Thariqah An-Nahdiyah menganjurkan, Pak Taufik izin, rata-rata mengadakan buka puasa bersama menjelang 5 menit masuk waktu buka itu segera menengadahkan tangan, karena kala itu bibirnya orang puasa mulai pecah, wajahnya mulai pucat, perutnya menahan lapar. Itu puasa hanya untukku, kata Allah. Maka waktu itulah doa sangat mustajabah. Umpama tidak sempat untuk buka puasa bersama, teman-teman yang tukang jahit dengerin ini, sambil jahit sambil doa, ya Allah, ya Allah, duit, ya Allah, segitu aja, nggak usah aneh-aneh doa. Wong waktunya pendek. Tapi nanti kalau di sini jangan begitu, Pak Topik. Ya Allah, duit, ya Allah, duit saja. Doa yang umum, tapi waktunya itu pendek banget. Umpama lagi naik motor, nanggung, macet, pokoknya menjelang maghrib buru-buru doa. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, tetapkan iman Islamku, ya Allah. Pengen punya anak soleh-solehah terus di situ. Itu waktu iftar, waktu yang sangat mustajabah. Tapi secara umum, li'annal hasanata mujtami'ah, di bulan Ramadan kebaikan itu dilipat gandakan, wa du'a mustajabah, doa-doa dikabulkan, wa ta'ata maqbulah, taat diterima oleh Allah, terus wa dunuba maghfurah, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Maka secara umum ayo di bulan Ramadan padatkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, dimampukan oleh Allah untuk ibadah sholat 5 waktu, dimampukan oleh Allah untuk menjalankan sholat tarawih, dimampukan oleh Allah untuk menjalankan amalan-amalan yang ada bulan Ramadan secara istiqamah bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi syahri Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, ini fikih. Puasa wajib niat dan wajibnya harus sebelum subuh. Sebelum subuh harus wajib niat. Maka minimal yang ikut terawih nanti kan niat bareng-bareng. Kalau memang nggak terawih, tolong setiap sahur habis itu niat puasa Ramadan. Nawaitu shoma ghadin ngan adai fardhi sahri Ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Niat saya puasa di hari esok fardu bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, khusus malam ini nanti saya pandu untuk niat jamak, namanya niat puasa 1 bulan penuh. Umpama nanti ada yang lupa, itu puasanya tetap sah sekalipun lupa tidak niat. Syaratnya malam ini, karena harus malam pertama. Kalau malam kedua nggak bisa menjamak niat 1 bulan. Sekarang ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin. An adai. Fardhi syahri. Ramadhani. Hadhihi sanati. Minal awwali. Wal akhiri. Fardhu lillahi ta'ala. Niat saya puasa di hari esok, fardu bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala.
Itu pun sudah cukup niat, tapi nanti kita ulangi ketika setelah sholat witir. Cukup sampai di sini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.